Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, perhiasan kedua, sifat yang kedua yang hendaknya seorang da'i berhias dengannya adalah kuat. Dia harus menjadi seorang yang kuat di dalam dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus menjadi orang yang tegar dalam dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus menjadi orang yang teguh di dalam dakwahnya. Dan di antara perkara yang bisa menguatkan seorang dai agar dia menjadi kuat, agar dia menjadi tegar dan teguh di dalam dakwahnya, adalah memahami tentang qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami bahwasanya segala perkara yang terjadi di permukaan bumi ini tidak akan pernah lepas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segala sesuatu. Tidak ada satupun dedaunan yang jatuh melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya tidak ada satupun perkara yang terjadi di permukaan bumi ini melainkan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Dan tidak akan sesuatu pun yang bisa menimpa seseorang kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan akan menimpanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tidak akan ada yang bisa menimpa kami kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kami. Maka memahami takdir ini, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, siapapun, dalam profesi apapun dia, dalam keadaan apapun dia, maka dia akan maju, dia akan berjuang, dia akan tegar, dia akan teguh di atas jalannya, karena dia yakin, karena dia faham bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segala sesuatu. Dia akan tahan bantingan, dia akan tidak akan gentar dengan musuh-musuh yang menghadang. Tidak akan gentar dengan berbagai macam gangguan, ujian dan cobaan. Karena semuanya tidak akan keluar dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara ketiga yang setiap da'i atau orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya bersifat dan berhias dengannya adalah dengan ilmu. Di mana tatkala dia berdakwah, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus berada di atas ilmu. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas ilmu aku dan orang yang mengikuti aku. Begitu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berdakwah mengajak manusia di atas kebodohan. Tidak mengajak manusia di atas kejahilan. Bagaimana mungkin dia akan bisa menunjukkan dan membedakan mana yang hak dari mana dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, kalau dia tidak berjalan di atas ilmu. Kemudian para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, di antara yang beliau sampaikan sifat para dai yang hendaknya dia bersifat dengannya adalah yang keempat adalah ar-rifqu, yaitu bersikap lemah lembut. Lemah lembut tidak bertentangan dengan sifat yang kedua tadi, itu kuat, tegar, ya tegas misalkan. Lemah lembut pada tempatnya, di mana hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang kami ingat di antara penjelasan beliau mencontohkan bagaimana kelemah lembutan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada seorang laki-laki Badui yang dia masuk masjid, kemudian dia kencing di pojokan masjid, ada di bagian dalam daripada masjid, di mana para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in mereka berdiri untuk menghardiknya misalkan atau untuk melakukan sesuatu kepada dia. Namun apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Biarkan dia dahu, biarkan dia, tinggalkan dia. Wa ariku ala bauli sijlan min ma, ya, dan tuangkan kepada air kencingnya seember air, gitu saja. Disuruh biarkan, jangan diganggu. Begitu sudah selesai, dia dinasihati sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai fulan, sesungguhnya masjid itu tidak layak untuk kotoran-kotoran. Masjid itu adalah untuk
ibadah, untuk sholat, demikian. Sampai kemudian orang Arab Badui itu melihat kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan tidak ada seorang pengajar pun, tidak ada seorang mu'alim pun yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara beberapa riwayat disampaikan bahwasanya dia berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmati seorang pun selain daripada kami. Yang sampai Nabi mengatakan, engkau membatasi rahmat Allah yang sangat luas. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, inilah kelemah lembutan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kelemah lembutan ini akan bisa menarik hati orang-orang yang diajak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seseorang tatkala dia berdakwah dengan kasar, ya, dengan akhlak dan tabiat yang tidak baik, ya tentunya manusia akan lari darinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dan yang kelima, sifat yang seharusnya para dai itu bersifat dengannya dan berhias dengannya adalah sabar. Sabar di dalam menghadapi cobaan, sabar di dalam menghadapi gangguan. Ya, diingatkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah 950 tahun. Berdakwah 950 tahun. Dan ternyata yang mengikuti dakwah beliau hanyalah 80 sekian orang. Yang bersama dengan beliau di dalam kapal itu hanya 85 sekian atau 80 sekian orang. Sedikit sekali kalau dibandingkan dengan lamanya beliau berdakwah 950 tahun. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, apakah selama itu beliau berputus asa atau berhenti dari berdakwahnya atau ngambek dan seterusnya? Tidak, terus berdakwah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah, mendakwahi orang tuanya, mendakwahi kaumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian juga kesabaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam menghadapi kaumnya, Bani Israel, kaum yang pengkuh, kaum yang menjengkelkan. Kalau kita membaca tafsir atau perjalanan kisah Nabi Musa bersama dengan kaumnya, namun demikian Nabi Musa sabar dalam menghadapi kaumnya. Kenapa? Karena mereka semuanya berharap kebaikan untuk mereka. Pun demikian bagaimana kita lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kesabaran beliau dan yang sebelumnya kelemah lembutan beliau. Tatkala beliau mendakwahi kaumnya ditolak, lalu pergi ke Taif, kemudian di sana malah beliau dilempari batu, disakiti oleh penduduk Taif. Kemudian datang kepada beliau malaikat penjaga gunung menawarkan kepada beliau, bagaimana kalau dihantamkan kepada mereka gunung. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku ingin keluar dari tulang sulbi mereka, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, setidaknya ini 5 perkara yang kami ingat dari apa yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala berkaitan dengan perkara yang harus dimiliki oleh setiap da'i. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kuat di dalam berdakwahnya. Yang ketiga, dalam dakwahnya dia harus berdiri di atas ilmu. Yang ketiga, berdiri di atas kelemah lembutan dan kesabaran. Semoga kita semuanya bisa melaksanakannya, mengamalkannya, dan berhias dengannya. Al-Um TV, Sabda Ilmu, Selaksa Hikmah.